Oke teman-teman, kita lanjut Herjai episode 59 part 1-nya ya. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Untuk kalian yang ingin menyaksikan episode-episode sebelumnya dapat mengklik di description box di bawah ya. Terima kasih. Cerita dimulai dengan Hazar yang tidak mempercayai perkataan Fusun yang mengatakan kalau Azize adalah ibu kandung Hazar. Kemudian Hazar bertanya pada Nasuh, ayahnya, tentang kebenaran perkataan Fusun. Nasuh pun membenarkannya. Hazar terkejut dan marah mendengarnya. Azize meminta maaf kepada Hazar dan mengatakan kalau dia mencoba kembali menjadi Aisyah karena Hazar. Hazar tidak bisa memaafkan Azize dan memperingati Azize untuk tinggal jauh dari keluarganya. Hazar dan Miran yang kecewa pergi meninggalkan mereka semua. Azra mendatangi Fusun dan mengatakan apakah Fusun akan membunuh Miran dan Azra juga karena pada saat kecelakaan Azra juga berada di dalam mobil bersama Miran. Azra pun mengusir Fusun, tetapi anak buah Fusun langsung memegangi tangan Azra. Fusun marah pada anak buahnya yang berlaku kasar kepada Azra. Azra kecewa kepada Fusun, lalu Azra pergi meninggalkannya. Fusun pun pergi dari rumah itu. Hazar yang marah membawa mobilnya dengan sangat cepat. Miran memperingati ayahnya untuk memperlambat laju kendaraan, tetapi Hazar tidak mendengarkannya. Kemudian Miran menarik rem tangan dan mereka pun berhenti menepi di pinggir jalan. Di sana Miran mencoba menenangkan Hazar. Di rumah Reyan, Dilsah menanyakan apakah Reyan sudah tahu sejak lama kalau Azize adalah ibu kandung Hazar dan nenek dari Miran. Reyan pun mengiyakannya. Miran yang sudah pulang ke rumahnya mendengar percakapan Reyan dan Dilsah. Reyan terkejut sampai menjatuhkan gelasnya yang dipegangnya. Miran sangat marah pada Reyan, kenapa selama ini Reyan menyembunyikan kebenaran itu dan tidak berkata jujur kepada Miran. Seharusnya Reyan berkata jujur walaupun Miran akan terluka. Reyan meminta Miran untuk memaafkan Azize karena Azize adalah nenek Miran. Miran mengatakan dia hanya punya nenek dari ibunya. Reyan berkata dia telah berkali-kali ingin memberitahu Miran dan sekarang dia mengatakannya. Miran pergi meninggalkan Reyan tanpa mau mendengar penjelasan dari Reyan. Tiba-tiba, Reyan merasa sakit pada perutnya. Azize mendatangi Fusun di rumah Aslambe. Di sana juga ada Gonul, Azad, dan Esma. Azize sangat marah kepada Fusun karena Fusun dengan lancang memberitahu tentang Azize ke semua keluarga Sodoglu. Azize menanyakan kepada Fusun, apakah putrimu juga akan menerima orang seperti kamu yang meninggalkan anaknya demi mendapatkan nama belakang Aslambe. Azize mengancam akan menceritakan semua masa lalu Fusun kepada Azra. Azize pun pergi meninggalkan Fusun. Gonul mendatangi Fusun dan menanyakan maksud perkataan Azize. Fusun menceritakan kalau dia punya seorang putri, tetapi Azize mengambilnya. Dan Azize adalah ibu dari Hazar yang berarti Azize adalah neneknya Miran. Gonul pun terkejut mendengarnya. Virat mendatangi Miran di rumah pondok. Miran mengatakan kalau dia marah pada mereka yang menyembunyikan kebenaran ini darinya. Virat bertingkah gugup dibuatnya. Miran mencurigai apakah Virat juga mengetahui fakta ini dari lama. Kemudian Virat mengatakan kalau dia ingin memberitahu Miran, tetapi tidak ingin Miran terluka karena tahu kalau Azize adalah ibu kandung dari Hazar, ayahnya. Miran marah kepada Virat. Virat kesal terus dimarahi Miran. Lalu Virat pun pergi meninggalkan Miran. Miran yang marah membanting teleponnya hingga rusak. Keesokan harinya, Reyan terbangun karena merasakan perutnya sakit dan terjadi pendarahan.
Dilsah dan Azra datang menolong Reyhan. Mereka segera membawa Reyhan ke rumah sakit. Di saat yang sama, Miran terbangun dan teringat pada Reyhan. Miran tidak bisa menelpon karena teleponnya sudah rusak. Lalu Miran segera pergi untuk menemui Reyhan. Ada Firat dan Zainab ingin mengunjungi Reyhan. Mereka melihat Reyhan sedang dituntun kesakitan. Firat pun langsung membantu menggendong Reyhan. Dilsah tinggal di rumah untuk memberitahu Miran ketika Miran sudah pulang nanti. Hazar pulang ke rumah Sodoglu. Semua orang sudah menantinya. Cihan langsung menyambut kedatangan Hazar. Cihan mencoba menghibur Hazar. Cihan mengatakan kalau dia iri pada Hazar karena Hazar adalah anak Aisyah, wanita yang dicintai ayahnya. Sedangkan ayahnya tidak pernah mencintai ibu Cihan. Cihan menyalahkan Nasuh atas apa yang terjadi terhadap mereka. Hazar tetap masih marah kepada Nasuh. Kemudian Hazar pergi lagi dari rumah Sodoglu. Zehra mencoba untuk mencegah Hazar pergi, namun Hazar tetap ingin pergi. Miran pulang ke rumahnya dan langsung memanggil-manggil Reyhan. Dilsah datang dan memberitahukan kalau Reyhan dibawa ke rumah sakit karena mengalami pendarahan. Zehra yang juga datang ke rumah Miran terkejut mendengar kabar itu. Zehra marah pada Miran karena Miran terus menyalahkan Reyhan yang tidak jujur sedari awal, padahal itu untuk kebaikan Miran sendiri. Dan Miran meninggalkan Reyhan yang sedang hamil sendiri tanpa mendengarkannya. Zehra pun lemas dan terjatuh. Lalu Dilsah dan Asiyeh menolongnya. Anak buah Fusun mendapatkan file foto-foto Azra dan memberikannya pada Fusun. Anak buah Fusun juga memberikan informasi kalau yang membunuh Harun sebenarnya adalah Yaren. Miran sudah sampai di rumah sakit dan bertemu Firat. Firat marah pada Miran karena Miran tidak bisa dihubungi, dan Firat pun memukul Miran karena kesal padanya. Di ruang pemeriksaan, Azra mengatakan kalau bayi Reyhan baik-baik saja. Reyhan pun lega mendengarkannya. Kemudian Miran datang menemui Reyhan dan meminta maaf, tetapi Reyhan enggan menanggapi Miran, lalu Reyhan pergi meninggalkan Miran. Miran pun hanya bisa menyesal atas apa yang dilakukannya kepada Reyhan. Di rumah Sodoglu, penjaga mengantarkan sebuah paket dari Cihan untuk Yaren. Handan menerima dan membuka paket itu. Saat dibuka, paket itu berisi seutas tali untuk gantung diri. Handan langsung membuang paket itu. Yaren yang melihatnya hanya bisa mematung terdiam. Cihan datang dan Handan memberitahukan tentang paket itu. Handan mengatakan kalau paket itu adalah paket yang dikirim atas nama Cihan yang ditujukan untuk Yaren. Cihan beralasan pasti seorang mempermainkannya dengan mengirim paket itu karena Cihan memiliki banyak musuh. Yaren berkata pasti paket itu ditujukan seseorang untuk dirinya. Handan menjadi lemas dengan kejadian itu. Kemudian Cihan menolong Handan untuk duduk. Yaren yang tanpa pengawasan mengambil tali itu lalu berjalan keluar kamar. Azad datang menanyakan apa yang terjadi. Cihan menunjukkan ke arah paket itu, namun mereka semua terkejut, isi tali di dalamnya sudah tidak ada. Mereka pun segera lari mencari Yaren. Dan ternyata Yaren sudah menggantungkan dirinya di tali itu. Apakah yang akan terjadi pada Yaren? Kita tunggu di part selanjutnya ya. Untuk kalian yang ingin mengetahui cerita sebelumnya, dapat mengklik link di description box di bawah ya. Terima kasih.